Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Nurhairunisa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Prof. Anton Apri. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebuah topik yang kompleks namun sangat relevan. Bagaimana sebenarnya pertumbuhan penduduk mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sebaliknya? Mari kita simak bersama-sama. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai sekitar 281,6 juta jiwa loh. Wow, mengalami peningkatan hampir 3 juta dari tahun sebelumnya. Cukup banyak juga ya teman-teman. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di paruh pertama tahun 2024 berada di kisaran 5,08% dengan kontribusi utama dari konsumsi rumah tangga, investasi, serta proyek strategis nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia memiliki potensi besar loh di pasar dan tenaga kerjanya yang begitu signifikan. Namun tantangan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja baru, khususnya dari kelompok usia produktif, dan memastikan distribusi pertumbuhan ekonomi ini yang merata. Di sisi lain, pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan angka GDP, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Disinilah hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi menjadi sangat penting untuk dikaji. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi jika yang pertama, tenaga kerja melimpah. Populasi yang besar dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar loh, yang mendukung industri dan sektor produktif lainnya. Seperti apa sih? Contohnya adalah industri manufaktur di Jawa Barat yang menyerap tenaga kerja muda dari daerah sekitarnya. Wow, menarik juga ya. Kemudian, jumlah penduduk yang besar menciptakan permintaan tinggi terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong kegiatan ekonomi. Pertumbuhan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee salah satu contoh yang berkembang pesat di pasar domestik. Kemudian, inovasi dan dinamika sosial. Dengan populasi muda yang signifikan, ada peluang besar untuk menciptakan inovasi dan ide-ide baru. Contohnya seperti apa? Seperti startup yang berbasis teknologi, yaitu ada Gojek dan Ruang Guru yang lahir dari kebutuhan populasi anak muda. Namun, pertumbuhan penduduk juga membawa tantangan yang signifikan loh. Seperti apa? Seperti kapasitas infrastruktur yang terbatas, ketersediaan jalan, transportasi, perumahan, dan fasilitas umum seringkali tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. Contohnya seperti apa? Kemacetan parah di Jakarta akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Kemudian ada tekanan pada sumber daya alam, konsumsi yang tinggi terhadap air, energi, dan lahan menyebabkan eksploitasi yang berlebihan loh. Contohnya, krisis air bersih di beberapa wilayah seperti Jawa Timur selama musim kemarau panjang. Dan yang ketiga yaitu ada kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan populasi tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan.
sehingga meningkatkan kesenjangan. Seperti apa sih? Seperti contohnya ketimpangan pendapatan yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Lalu ada kualitas sumber daya manusia, di mana tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, jumlah penduduk yang besar justru menjadi beban loh. Waduh, berat juga ya. Contohnya, yaitu ada tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMA yang cukup tinggi. Wah, cukup menarik ya. Kemudian, solusi dan kebijakan. Mari kita membahas mengenai tentang solusi dan kebijakan dari pemerintah. Apa sih yang dapat dilakukan untuk mengelola hubungan ini? Berikut adalah beberapa solusi yang bisa diterapkan. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Contohnya seperti apa? Program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ada pengembangan infrastruktur. Dengan adanya pengembangan infrastruktur, perluasan akses transportasi, energi, dan fasilitas umum adalah kunci untuk mendukung kebutuhan populasi yang terus bertambah. Seperti apa? Contohnya ada MRT dan LRT di Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Lalu kebijakan keluarga berencana. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah. Dengan kebijakan keluarga berencana ini, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB ini dapat terbantu untuk menyeimbangkan kebutuhan dan sumber dayanya. Contohnya apa? Kampanye KB modern dengan slogan 2 anak lebih cukup. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi lokal, di mana mendorong kegiatan ekonomi di daerah untuk mengurangi urbanisasi yang tidak terkendali. Contohnya apa? Pengembangan desa wisata seperti desa-desa yang ada di wisata yang belum terkenal. Banyak sekali ya teman-teman temui. Mungkin itu beberapa tips dan solusi. Sebagai penutup, hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi di Indonesia ini sangat bergantung pada bagaimana mengelola potensi dan tantangan yang ada. Dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, pertumbuhan penduduk dapat menjadi aset yang mendorong kemajuan bangsa. Mari mempersatukan bangsa dengan membantu kemajuannya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, karena kita adalah generasi muda untuk mencetus generasi emas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.